Ini adalah tempat penyimpanan atau gudang senjata milik dari pemerintahan Belanda ya, teman-teman. Kita akan masuk ke dalamnya. Banyak sekali situs sejarah yang berada di negara kita. Situs-situs sejarah itu merupakan bekas peninggalan para penjajah. Situs-situs sejarah itu terus dilestarikan sampai sekarang sebagai bukti keganasan para penjajah di masa pra-kemerdekaan. Termasuk sebuah bunker yang akan kami kunjungi hari ini. Tetapi sebelum kita lanjut, bagi teman-teman yang baru bergabung dengan channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar channel ini bisa terus memberikan wawasan serta hiburan bagi kita semua. Bunker yang akan kami kunjungi berada di sebuah tempat yang sangat tinggi. Lokasi ini berada di Gunung Gadung. Bunker itu merupakan tempat penyimpanan dan suplai senjata milik kerajaan Belanda pada masa itu. Seperti apa bunker tersebut? Terus ikuti perjalanan kami. Jalan yang kami lalui sangat bagus karena di masa sekarang pembangunan jalan sudah merata masuk ke desa-desa terpencil. Dari pusat kota Sumedang hanya membutuhkan waktu 20 menit saja. Gunung Gadung merupakan dataran tinggi, sebuah tempat yang sangat strategis untuk dijadikan sebagai pos pemantau sekaligus benteng pertahanan. Penjajah Belanda menganggap pejuang Indonesia sebagai pembangkang dan pemberontak kepada Belanda. Serangan-serangan yang dilancarkan pihak pejuang Indonesia yang bermarkas di Sumedang datang dari berbagai penjuru hutan dan pedesaan. Para pejuang dari kota Sumedang tak pernah lelah dan tak mengenal waktu, terus menggempur tempat-tempat vital milik pihak penjajah Belanda. Suara dentuman meriam serta suara rentetan senjata api terus bergemuruh menghalau pejuang kota Sumedang. Pihak Belanda mencoba untuk mengamankan barang-barang berharga yang dirampok melalui tangan-tangan orang Indonesia yang mengabdi kepada pihak penjajah. Menurut penuturan petugas sekaligus yang merawat situs cagar alam benteng Gunung Gadung, bunker ini didirikan sekitar tahun 1914. Bunker ini bukan hanya sebagai tempat penyimpanan amunisi, tetapi dipergunakan sebagai benteng pertahanan dari serangan pihak Indonesia pada masa itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sarboah Channel, teman-teman. Kali ini saya akan mengajak teman-teman ke sebuah lokasi yang bernama Cagar Budaya Situs Benteng Gunung Gadung. Ada apa di dalamnya? Kita akan menelusuri ya, masuk ke dalam lokasi tersebut. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, tonton terus Sarboah Channel. Mudah-mudahan channel kami bisa bermanfaat untuk semuanya. Ayo teman-teman, kita masuk ke dalam lokasinya. Teman-teman, bisa kita lihat ya, di depan saya ini terdapat sebuah benteng ya. Kita akan menuju dan masuk ke dalam benteng tersebut. Teman-teman, dan ini adalah lokasi yang pertama. Jadi benteng peninggalan zaman Belanda. Dan menurut informasi bahwa benteng ini dipergunakan untuk pos jaga ya.
Dan menurut informasi bahwa yang menjaga pos tersebut adalah pribumi kita sendiri yang bekerja kepada pemerintahan Belanda. Kita bisa lihat ya, dan kita akan masuk ke dalam lokasi tersebut ya teman-teman. Mari. Ini teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa struktur bangunan yang ada di sini dari dulu sampai sekarang masih tetap ya, masih tetap dan tidak pernah dirubah, masih asli ya teman-teman. Dan tekstur bangunannya memang sangatlah kuat ya. Jadi untuk peninggalan masa penjajahan zaman Belanda, untuk tekstur bangunan menurut saya ini sangatlah kuat ya, kekar teksturnya. Kita bisa lihat di bagian atasnya juga di sini. Dan mungkin seperti pos penjagaan sekarang ya, dimana kalau kita bisa lihat untuk posisi tempat berdirinya dari seseorang yang menjaga di lokasi ini, mungkin posisi duduknya seperti ini teman-teman, sambil memegang senjata atau bersikap berdiri seperti ini ya. Kita akan menuju ke lokasi benteng yang kedua ya. Baik teman-teman, kita sudah sampai di lokasi benteng yang kedua. Dan lokasi benteng yang kedua ini adalah tempat penyimpanan atau gudang senjata milik dari pemerintahan Belanda ya teman-teman. Kita akan masuk ke dalamnya. Untuk tekstur atau dalam bentuk bangunan hampir sama dengan bangunan yang benteng yang pertama ya teman-teman. Cuma yang membedakannya adalah terdapat cerobong ya di atas ini. Di atas ini terdapat cerobong yang menghubungkan ke atas ya. Bisa lubang angin ya, kameramen ya, lubang angin ya. Ya untuk dipergunakan ya, mungkin fungsinya supaya terdapat udara atau angin, karena untuk menghindari terjadinya ledakan di gudang senjata ini ya teman-teman ya. Jadi menurut saya pemikiran dari pemerintahan zaman Belanda juga sudah sampai sejauh itu ya teman-teman. Sudah sampai ya, udah maju ya kalau kita ibaratkan. Teman-teman, kita akan menuju lokasi benteng yang ketiga. Ini adalah lokasi benteng yang ketiga teman-teman ya. Karena terdapat banyaknya genangan air ya, sehingga kita tidak bisa masuk ke dalam benteng tersebut. Benteng ini dipergunakan oleh pemerintah Belanda untuk pemantauan ya. Jadi pemantauan bangunan-bangunan milik Belanda yang berada di kota-kota Sumedang. Jadi bisa terlihat di benteng ini. Dan di dalam benteng ini terdapat sebuah lubang ya, yang dipergunakan oleh pihak Belanda untuk memantau kota-kota yang berada di wilayah Sumedang. Teman-teman, kita akan menemui seorang pengurus ya yang ada di lokasi ini, dan kita akan menanyakan sejarah dari benteng Gunung Gadung ini. Ayo teman-teman. Bapak siapa, Pak? Saya Nana, Pak. Saya di sini sebagai juru pelihara cagar budaya.
Bapak tugasnya sebagai juru pelihara ya di cagar alam ini. Sudah berapa lama Pak Bapak bertugas di sini Pak? Saya bertugas di sini mulai pada tahun 1999 sampai sekarang. 15 tahun lebih di sini. Bagaimana Pak sejarah dari benteng Gunung Gadung ini Pak? Sejarah benteng Gunung Gadung ini dibangun pada tahun 1914 ya, sampai dengan 1917. Dan di sini ada beberapa bangunan, ada 3 bangunan ya kalau di sini. Ini yang pertama sebagai pos penjagaan, terus yang kedua fungsinya itu sebagai gudang misiu, dan yang ketiganya itu pos pemantauan untuk mengawasi keadaan Kota Sumedang, karena di sini ini dataran tinggi ya, jadi ke pusir Kota Sumedang kita bisa melihat dengan jelas. Apakah ada hal-hal atau kejadian aneh Pak di sini Pak? Kalau kejadian aneh di sini tidak ada ya. Kita akan lanjutkan perjalanan ke benteng selanjutnya yang masih berada di Gunung Gadung ini. Bisa kita bayangkan, masyarakat Sumedang, khususnya yang berada di sekitar Gunung Gadung, pada waktu itu, masyarakat dipaksa untuk membangun benteng-benteng pertahanan demi kekuasaan pihak Belanda. Tetapi yang lebih menyakitkan, mereka, pihak pribumi yang mengabdi kepada Belanda dengan menyiksa, merampas, dan membunuh masyarakat yang notabene sama-sama terlahir di Ibu Pertiwi ini hanya demi kekayaan dan jabatan yang diberikan oleh pihak penjajah. Benteng yang kedua kami kunjungi ini merupakan benteng pertahanan sebelum masuk ke tempat penyimpanan mesiu yang pertama kita kunjungi. Teman-teman, kita sudah sampai di lokasi yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi yang saya kunjungi adalah lokasi peninggalan zaman Belanda ya, yang berada di tengah hutan, dan lokasi yang saya tunjukkan ini berada di tengah persawahan ya teman-teman. Dan ini adalah benteng peninggalan zaman Belanda yang dipergunakan sebagai pos keamanan ya, sama dengan yang tadi saya sampaikan di lokasi yang ke-1 ya. Jadi ruangannya hampir sama ya teman-teman ya, dengan lokasi yang tadi ya, yang lokasinya berada di tengah hutan. Temboknya sama seperti ini, cuma mungkin tembok-tembok seperti ininya agak kehitaman ya, kita bisa lihat. Kita sudah sampai di lokasi yang kedua, dan lokasi ini adalah tempat gudangnya mesiu ya, dan ini adalah tempat persenjataan. Kemudian di sini adalah tempat pertahanan ya. Jadi meriam ini disimpan di sini ya teman-teman, sebagai senjata ya untuk pertahanan atau menyerang apabila ada musuh yang hendak menyerang ke kawasan ini. Dan sekarang kita akan masuk ke dalam lokasinya. Bentuknya
Bentuknya hampir sama teman-teman ya dengan lokasi yang tadi, dan terdapat saluran lubang udara juga di sini ya teman-teman. Memang mungkin di sini juga digunakan sebagai alat atau tempat untuk berteduh atau berlindung ya apabila ada serangan musuh yang sedang menyerang ke kawasan benteng ini. Kepada para pengunjung yang akan datang ke lokasi ini, supaya tetap menjaga dan melestarikan peninggalan sejarah yang ada di Gunung Gadung ini. Tidak boleh mencoret, tidak boleh merusak, malahan kita harus memelihara dan menjaga peninggalan sejarah yang ada di sini. Baiklah teman-teman, kita akhiri perjalanan di Gunung Gadung ini, sebuah benteng yang menjadi saksi bisu penjajah Belanda dalam mengamankan tanah jajahannya di negara kita. Wallahu muwaffiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Nana yang telah memandu saya menunjukkan lokasi-lokasi yang berada di situs benteng Gunung Gadung ini. Ya mudah-mudahan kedepannya supaya lebih ditingkatkan lagi ya sarana dan prasarananya, supaya baik dari pemerintah daerah maupun pusat bisa memberikan perhatian khususnya terhadap lokasi cagar budaya situs benteng Gunung Gadung ini ya.